warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arnisa akan menjelaskan tentang kekhususan dalam psikologi klinis. Dan yang bagian pertama adalah psikologi komunitas. Psikologi komunitas merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari efek-efek sosial dan lingkungan terhadap perilaku yang muncul pada individu atau kelompok guna meningkatkan kualitas individu, komunitas, dan masyarakat. Psikologi komunitas di Amerika mulai berkembang sejak 1955 ketika diumumkan Undang-Undang tentang pengembangan konsep kesehatan mental komunitas untuk mengurangi jumlah rumah sakit jiwa. Pada tahun 1963, Kennedy Bill mengemukakan sistem komprehensif dalam layanan kesehatan mental yang melakukan deteksi dini dari gangguan kesehatan mental. Kebanyakan psikologi klinis melakukan terapi dengan berbagai teknik dan orientasi terhadap atau sekelompok orang yang mengalami gangguan atau yang mempunyai masalah. Menurut pandangan sosiokultural, lingkungan sosiokultural dan interaksinya dengan subjek atau sekelompok subjek yang menyebabkan munculnya gangguan jiwa ini terjadi karena adanya tuntutan lingkungan sosial agar subjek mengikuti norma sosial, nilai agama, dan lain-lain. Psikologi komunitas umumnya didefinisikan sebagai suatu pendekatan terhadap kesehatan mental yang menekankan pada peran daya lingkungan dalam menciptakan dan mengurangi masalah. Fokus dari psikologi komunitas ialah interaksi orang lingkungan mengidentifikasi peran dan daya lingkungan yang dapat menciptakan atau mengurangi masalah individu, dan kemudian memusatkan diri pada pemberdayaan individu dan kelompok individu untuk lebih dapat menyesuaikan diri pada keadaan yang dihadapinya. Penekanan pendekatan kesehatan mental komunitas yaitu meliputi intervensi dalam komunitas, dan yang kedua intervensi dilakukan dalam populasi terbatas, misalnya high risk population, dan yang ketiga penekanan pada pencegahan, yang keempat promosi pelayanan tidak langsung seperti mengadakan konsultasi dan pelatihan, yang kelima pelaksanaan oleh ahli dari berbagai bidang ilmu dan awam. Ada beberapa konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas, yaitu pencegahan dan pemberdayaan, pencegahan gangguan jiwa untuk menghemat biaya perawatan penderita, sedangkan pemberdayaan dalam masyarakat yang memiliki tujuan mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Nah, ada tiga jenis pencegahan. Yang pertama itu primer, upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi, misalnya pemberian gizi balita, imunisasi, konseling pranikah, dan penyediaan rumah sehat. Dan yang kedua itu sekunder, usaha diagnosis dini atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap ini atau tahap awal gangguan. Misalnya, deteksi suatu keadaan gangguan neurologis minimal yang dapat ditindaklanjuti segera pada tahap awal. Pemeriksaan screening harus dilakukan terhadap sejumlah besar populasi yang tidak mencari pertolongan karena mereka jarang merasa mempunyai penyakit. Dan yang ketiga ada tersier, upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Jadi orientasi klinis memperhatikan bagaimana mengatasi defisit pada tingkat individual, organisasi, dan komunitas, yaitu meliputi pada tingkat individual, orientasi klinis melakukan terapi somatik dan terapi tradisional. Yang kedua itu organisasi klinis melakukan terapi kelompok, pendidikan khusus, dan pendidikan remedial pada kelompok rentan. Pada tingkat komunitas, orientasi klinis melakukan institualisasi atau memberikan fasilitas khusus bagi mereka yang mengalami disability seperti buta, lumpuh, tuli, dan lain-lain. Adapun metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas meliputi intervensi krisis dan mengadakan layanan masyarakat community lodge sebagai pengganti layanan rumah sakit seperti tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Dan yang paling inti itu adalah konsultasi, yaitu mengajak orang-orang yang mempunyai peran besar dalam masyarakat seperti guru, polisi, rohaniawan, dan lain-lain untuk membahas dan membantu mengatasi masalah kesehatan mental dan masyarakat. Seperti mengadakan konsultasi dan pelatihan. Yang kelima, pelaksanaan oleh ahli dari berbagai bidang ilmu dan awam. Ada beberapa konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas,
yaitu pencegahan dan pemberdayaan, pencegahan gangguan jiwa untuk menghemat biaya perawatan penderita, sedangkan pemberdayaan dalam masyarakat yang memiliki tujuan mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit jiwa. Nah, ada tiga jenis pencegahan. Yang pertama itu primer, upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi, misalnya pemberian gizi balita, imunisasi, konseling pranikah, dan penyediaan rumah sehat. Dan yang kedua itu sekunder, usaha diagnosis dini atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap ini atau tahap awal gangguan. Misalnya, deteksi suatu keadaan gangguan neurologis minimal yang dapat ditindaklanjuti segera pada tahap awal. Pemeriksaan screening harus dilakukan terhadap sejumlah besar populasi yang tidak mencari pertolongan karena mereka jarang merasa mempunyai penyakit. Dan yang ketiga ada tersier, upaya rehabilitasi terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Jadi, orientasi klinis memperhatikan bagaimana mengatasi defisit pada tingkat individual, organisasi, dan komunitas, yaitu meliputi pada tingkat individual, orientasi klinis melakukan terapi somatik dan terapi tradisional. Yang kedua itu organisasi klinis melakukan terapi kelompok, pendidikan khusus, dan pendidikan remedial pada kelompok rentan. Pada tingkat komunitas, orientasi klinis melakukan institualisasi atau memberikan fasilitas khusus bagi mereka yang mengalami disability seperti buta, lumpuh, tuli, dan lain-lain. Adapun metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas meliputi intervensi krisis dan mengadakan layanan masyarakat community lodge sebagai pengganti layanan rumah sakit seperti tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Dan yang paling inti itu adalah konsultasi, yaitu mengajak orang-orang yang mempunyai peran besar dalam masyarakat seperti guru, polisi, rohaniawan, dan lain-lain untuk membahas dan membantu mengatasi masalah kesehatan mental dan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah bagian dari psikologi klinis yang memfokuskan pada kajian dan fungsi kesehatan individu terhadap diri dan lingkungannya, termasuk penyebab dan faktor yang terkait dengan problematika kesehatan individu. Dasar pemikiran psikologi kesehatan adalah adanya hubungan antara pikiran manusia dan tubuhnya. Psikologi kesehatan memberi sumbangan pada peningkatan pada promosi kesehatan dan pencegahan serta penyembuhan penyakit. Selanjutnya, psikomatik dan psikologi psikokesehatan. Menurut pendekatan psikomatik, gangguan psikologis yang spesifik akan menimbulkan penyakit spesifik pula, misalnya kebiasaan makan yang kurang baik, merokok, gaya hidup penuh stres, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan antara pikiran dan perilaku pada psikologi klinis atau psikologi kesehatan. Hubungan antara pikiran, perilaku, dan penyakit ada yang langsung dan tidak langsung. Contoh hubungan langsung adalah pikiran tentang suatu stimulus psikososial dan dapat mencetuskan suatu respon psikofisiologis. Contoh hubungan tidak langsung antara lain kebiasaan dan gaya hidup, atau memikirkan kejadian traumatik menyebabkan jantung berdebar. Terlalu stres mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Poin selanjutnya, kepribadian perilaku dan kesehatan. Kepribadian bisa merupakan akibat dari suatu penyakit. Penyakit bisa pula muncul akibat kepribadian. Variabel biologi kepribadian seperti temperamen juga menentukan perilaku dan dapat secara langsung berdampak pada sistem faal. Misalnya, temperamen pemarah mempengaruhi fungsi jantung. Lazarus dalam Suprapti Markham 2003 membahas adanya 4 jenis penyakit yang diduga berkaitan dengan emosi yang menimbulkan keadaan tidak senang atau distressing, yaitu emosi marah, cemburu, cemas, bersalah, malu, sedih, dan berharap. Penyakit-penyakit itu adalah psikomatik atau infeksi pada jantung. Intervensi dan pencegahan dalam perspektif psikologi kesehatan. Teknik-teknik untuk keperluan pencegahan dan promosi kesehatan antara lain conditioning response, extinction, relaksasi, dan masih banyak lain. Seperti strategi kognitif juga. Pemberian dukungan sosial juga sangat penting untuk mempertahankan dan mempromosikan kesehatan. Upaya Neuropsikologi atau
Psikologi saraf adalah spesialisasi medis yang mengkhususkan pada evaluasi dan intervensi bagi pasien yang memiliki berbagai kondisi-kondisi neurologis dan gangguan perkembangan yang mempengaruhi pembelajaran dan tingkah laku. Neuropsikologi mempelajari hubungan antara otak dan perilaku, disfungsi otak dan defisit perilaku, serta melakukan asesmen dan treatment untuk perilaku yang berkaitan dengan fungsi otak yang terganggu. Neuropsikologi berasumsi bahwa perilaku manusia, kepribadiannya, proses psikopatologi, dan strategi kognitif dimediasi oleh otak. 1. Antecedent atau penyebab gangguan otak organik. Yang kedua, pendekatan dan interpretasi hubungan otak dan perilaku. Dan yang ketiga, metode asesmen neuropsikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galibana Mardika. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Psikologi forensik adalah aplikasi metode, teori, dan konsep-konsep psikologi dalam sistem hukum. Setting dan kliennya bervariasi, mencakup dari anak-anak maupun orang dewasa. Semua jenis institusi mencakup korporasi, lembaga pemerintah, universitas, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan juga. Seperti itu. Psikologi forensik juga merupakan interface dari psikologi dan hukum, yang merupakan aplikasi dari pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis, pada masalah-masalah yang dihadapi jaksa, polisi, dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan keadilan sipil, kriminal, dan administratif. Saat ini peran dari psikologi forensik antara lain dalam hal law enforcement, psikologi of litigation, dan layanan di penjara. Dalam hal law enforcement, psikologi klinis dapat melakukan penelitian untuk mengukur dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Psikologi litigation membahas dampak prosedur legal pada terdakwa, juri, dan lain sebagainya. Psikologi klinis dapat memberi nasihat kepada mereka yang mendapat dampak buruk untuk kemudian meninjau perbaikan prosedur yang legal. Bidang yang dinamakan psikologi forensik mencangkup peran psikologi dalam menentukan beberapa hal penting, yaitu psikologi dapat menjadi saksi ahli. Seorang saksi ahli harus mempunyai kualifikasi dalam hal ini. Clinical expertise meliputi pendidikan, lisensi, pengalaman, kedudukan, penelitian, publikasi, pengetahuan, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah, serta penggunaan alat tes khusus. Terus yang kedua, psikologi dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus kriminal. Misalnya menentukan waras tidaknya pelaku kriminal dalam arti legal hukum. Ketiga, psikologi dapat menjadi penilai bagi kasus-kasus sipil. Menentukan layak tidaknya seseorang masuk rumah sakit jiwa. 4. Psikologi berperan dalam memperjuangkan hak untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. 5. Psikologi diharapkan dapat memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang, memberitahu tentang motivasi, kebiasaan, dan daya kendali seseorang. 6. Psikolog memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Terus ketujuh, psikologi menjalankan fungsi sebagai konsultan dan aktif melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Menurut Niegel dan kawan-kawan, dalam Suprapti Markham 2003, terdapat 5 pokok bahasan dalam psikologi forensik, yaitu 1. Kompetensi untuk menjalani proses pengadilan serta tanggung jawab kriminal. Kedua, kerusakan psikologi yang mungkin terjadi dalam pengadilan sipil. Ketiga, kompetensi sipil. Keempat, otopsi psikologis dan kriminal profiling. Kelima, hak asuh anak dan kelayakan orang tua. Seperti itu. Terima kasih untuk sedikit mendengarkan dari penjelasan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.